habis menikah, ketemulah istri saya. Setelah ketemu istri saya pikir persoalan sudah selesai. Nah, habis nikah, 6 bulan kemudian orang datang bertamu, keluarga datang bertanya, kapan? Saya bilang, kapan apa? Mereka bilang, kapan punya anak? Saya bilang, lu bikin ketu di pinggir jalan. Setelah itu kami berdoa, Tuhan tolong kasih anak, Tuhan tolong kasih anak. Menikah sudah hampir sekitar 1 tahun, akhirnya Tuhan kasih anak. Istri saya hamil, melahirkan seorang anak laki-laki, sama ganteng dari bapak. Habis itu, anak saya umur 2 tahun, ulang tahun yang kedua, datang lagi saya punya saudara ke rumah. Lalu bilang begini, kapan? Saya bilang, kapan apa? Lalu dia bilang, kapan kakak punya adik? Maka saya bilang, kenapa dia tanya kapan? Lalu kami berdoa, Tuhan, tolonglah kasih anak kedua. Maka kami berdoa dan Tuhan kasih anak kedua dari dua. Jadi sudah ada laki-laki dan perempuan. Nah, setelah ini anak umur 3 tahun, yang satu itu ipar ini datang dan tanya, kapan? Saya bilang, kapan apa? Kapan nona ada adik? Saya bilang, lu tanya terus anak saya. Saya pikir habis nikah sudah selesai, ternyata tidak selesai. Habis punya anak belum selesai, masih ada lagi anak dari. Nanti giliran anak sudah bisa pergi sekolah, pulang bawa anak mantu dari relasi. Kemudian kita akan tanya lagi, kapan? Masalah-masalah hidup tidak pernah selesai. Hari ini selesai satu, besok datanglah. Nah saudara, perjalanan iman kita itu juga terus-menerus ada dalam sebuah titik yang tidak pernah berhenti. Karena itu ketika kita menjadi orang Kristen, ada satu pertumbuhan rohani yang harus selalu terjadi dalam kehidupan kita. Setelah menjadi percaya, apa lagi? Akan ada apa lagi? Berikutnya apa lagi? Dan apa lagi? Sampai nanti baru kita mati, semua selesai. Karena itu kalau orang minta untuk tidak ada masalah dalam hidup, hanya ada satu jenis orang yang tidak punya masalah. Dia punya nama orang mati. Siapa yang tidak mau punya masalah angkat tangan? Supaya kita doa putus ini mati. Perjalanan iman kita tidak pernah berhenti. Saudara, Rasul Paulus tahu bahwa setelah jemaat Efesus didirikan, ada sebuah pergumulan panjang. Maka dia tahu setelah dia mati harus ada lagi penerusnya. Karena itu dia berdoa, aku berdoa supaya Roh Kudus menguatkan kamu, supaya kamu hidup dalam perjuangan itu dan tidak selesai. Kamu memenangkan pergumulan. Hidup kita ini hampir seperti orang istri ya. Naik motor. Ada waktunya bensin diisi kembali. Betul tidak? Kita pergi sampai di tukang pom bensin, lalu kita tulis pom bensin apa? Mari kita mulai dari nol, ulang lagi. Habis isi full bensin, bawa keliling rote sampai di berala bensin semua habis pulang kembali pom bensin. Petugas pom bensin bilang apa? Kita mulai dari nol lagi. Iman kita juga seperti itu, saudara. Dia tidak pernah berhenti dalam perjalanan. Karena itu kalau kita menjalani perjalanan kita perlu terus ingat bahwa satu masalah sudah selesai, akan datang masalah baru. Satu persoalan sudah diselesaikan, akan datang tantangan lagi. Bukan berarti tidak selesai. Tidak, hidupmu akan selalu berhadapan dengan perubahan. Karena itu kita diingatkan, hanya dengan kuasa Roh Kudus kita bisa menghadapi semuanya. Banyak orang Kristen setelah dia menjadi percaya, setelah dia menjadi orang yang sudah beriman pada Yesus, setelah dia menjadi orang yang sudah mengaku Kristen,
Kita di